Kita akan membahas konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam atau di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-mas'uliyah al-jinaiyah. Al-mas'uliyah itu pertanggungjawaban, al-jinaiyah itu hukum pidana Islam atau jinayat. Sehingga kata pertanggungjawaban pidana di dalam bahasa Arab seringkali disebut dengan istilah al-mas'uliyah al-jinaiyah. Apa pengertian dan dasar pertanggungjawaban pidana atau al-mas'uliyah al-jinaiyah menurut hukum pidana Islam? Ajaran pertanggungjawaban pidana atau al-mas'uliyah al-jinaiyah terkait dengan persoalan apakah pada saat melakukan tindak pidana atau al-jarimah, pelaku merupakan orang yang patut dicela atau patut dipersalahkan atas perbuatannya. Karena tidak semua pelaku tindak pidana atau al-jarimah termasuk orang yang patut dicela atau dipersalahkan atas perbuatannya. Contoh yang gampang, ada orang gila mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Orang gila itu benar melakukan al-jarimah, yaitu jarimah sarikoh, pencurian. Akan tetapi dia bukanlah orang yang patut dicela. Dia bukanlah orang yang patut dipersalahkan atas perbuatan pidana atau jarimah yang dia lakukan. Lah ajaran al-mas'uliyah al-jinaiyah ini terkait dengan patut tidaknya pelaku al-jarimah dicela atau dipersalahkan atas perbuatannya. Ajaran pertanggungjawaban pidana ini membicarakan masalah kesalahan atau dikenal dengan istilah mens rea. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan guilty mind atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah qasdul jinai. Ketika ada orang mengatakan seseorang patut dipersalahkan, seseorang patut dicela atas perbuatan pidana yang dia lakukan, maka itu berarti orang tersebut sedang membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana. Nah, apa asas al-mas'uliyah al-jinaiyah atau pertanggungjawaban pidana? Sama di dalam hukum pidana, ada asas Khin Straf Sonderschuld. Khin tidak ada, straf pidana, Sonder tanpa, Schuld kesalahan. Kesalahan itu adalah mens rea, guilty mind, qasdul jinai terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Apa bedanya antara al-jarimah dengan al-mas'uliyah al-jinaiyah? Kalau al-jarimah bersifat konkret, artinya orang melakukan tindak pidana korupsi, maka bentuk jarimahnya itu konkret. Orang melakukan tindak pidana pencurian atau sarikoh, bentuk jarimahnya itu konkret, yaitu berupa perbuatan mengambil barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Terlihat perbuatannya. Tetapi al-mas'uliyah al-jinaiyah ini bersifat abstrak. Karena apa? Karena melekat pada pelaku tindak pidananya. Jadi kalau tindak pidana itu terkait dengan perbuatan, kalau pertanggungjawaban pidana itu terkait dengan diri pelakunya. Nah, kapan seseorang itu dapat dicela, dapat dipersalahkan atas perbuatan pidana yang dia lakukan? Sifatnya abstrak, tergantung dari sikap batin dari pelakunya. Jiwanya cacat enggak? Jiwanya terganggu tidak? Ini masalah batin, tidak terlihat. Dia sengaja atau alpa? Masalah batin, tidak terlihat. Ini perbedaan antara al-jarimah, perbuatan pidana, dengan al-mas'uliyah al-jinaiyah atau pertanggungjawaban pidana.
Ya, ketika orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan al-jarimah, tidak serta-merta orang itu dapat dijatuhi al-uqubah atau pidana. Tetapi harus ada kesalahan atau al-mas'uliyah al-jinaiyah. Orang itu memang dapat dipersalahkan. Orang itu memang dapat dicela atas perbuatan pidana yang dia lakukan. Ya, inilah maksud dari asas Hinstraf Sonderschuld. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dulu pernah saya sampaikan, sebenarnya konsep di dalam hukum pidana dengan hukum pidana Islam secara umum sama. Di dalam hukum pidana, orang yang melakukan tindak pidana tidak serta-merta dapat dijatuhi sanksi pidana. Tetapi orang itu haruslah termasuk yang dapat dipersalahkan atau yang dapat dicela atas perbuatan yang dia lakukan. Artinya harus ada pertanggungjawaban pidana. Sama halnya dengan dalam hukum pidana Islam atau jinayat. Adanya al-jarimah tidak membuat seseorang itu dengan serta-merta dapat dijatuhi al-uqubah atau pidana. Tetapi harus ada al-mas'uliyah al-jinaiyah. Orang itu memang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia lakukan. Dalam contoh kasus tadi, ada orang gila melakukan jarimah sarikoh, mencuri. Iya benar, dia melakukan al-jarimah. Tetapi dia tidak dapat dijatuhi al-uqubah atau pidana. Kenapa? Karena ketiadaan al-mas'uliyah al-jinaiyah. Dia termasuk orang yang tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat dicela atas perbuatan yang dia lakukan. Jadi konsep HPI, hukum pidana Islam, pada dasarnya sama dengan konsep hukum pidana. Artinya penjatuhan sanksi pidana harus didasarkan pada dua syarat pokok. Yang pertama, seseorang harus secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana atau al-jarimah, dan pada saat melakukan tindak pidana, dia merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau ada al-mas'uliyah al-jinaiyah, pertanggungjawaban pidana. Sekarang kita lanjutkan ke sifat dan prinsip pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam. Di dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada individu orang yang melakukan tindak pidana atau al-jarimah. Kenapa bersifat individu? Karena tidak dapat diambil alih oleh orang lain seperti pada masa jahiliyah. Ada orang mencuri, hukumannya potong tangan. Siapa yang dipotong tangannya? Orang yang mencuri. Tidak bisa digantikan oleh bapaknya. Tidak bisa digantikan oleh anaknya, tidak bisa digantikan oleh kawannya. Kenapa? Karena pertanggungjawaban pidana itu dibebankan kepada individu orang yang melakukan al-jarimah. Tetapi pada masa jahiliyah dulu bisa dilakukan pembebanan tanggung jawab kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana. Sebagai contoh, pada masa jahiliyah itu sangat kental nuansanya dengan persaingan antar suku. Karena bentuknya kabilah-kabilah ketika itu, suku-suku. Ya, ketika ada seorang anggota suku tertentu, dia membunuh kepala suku, maka antara anggota suku dengan kepala suku ini nggak sebanding. Oleh karena meskipun yang membunuh itu adalah anggota suku, tetapi karena yang dibunuh itu kepala suku lain, maka yang seimbang adalah pembalasan terhadap kepala suku. Maka yang dibalas adalah kepala sukunya. Ini berarti apa? Pembebanan tanggung jawab pada orang yang tidak melakukan al-jarimah, yaitu kepala suku. Padahal yang melakukan al-jarimah adalah anggota suku. Nah, begitu Islam datang, maka yang demikian itu dihapus sehingga pertanggungjawaban pidana konsepnya bersifat individualis. Artinya dibebankan kepada individu yang melakukan tindak pidana atau al-jarimah, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tetapi ada
pertanggungjawaban yang bisa sebenarnya dibebankan kepada keluarganya. Tetapi terbatas, bukan hukuman badan. Kalau penjara, pengasingan, cambuk, hukuman mati itu nggak bisa dibebankan kepada orang lain. Tetapi untuk hutang darah atau diat, orang yang melakukan pembunuhan sengaja dimaafkan oleh keluarga korban, maka diganti qisasnya atau hukuman yang setimpal, yaitu hukuman berupa penghilangan nyawa, digantikan dengan diat atau ganti kerugian berupa hutang darah. Atau ganti kerugian, misalnya merusak barang milik orang lain, maka hukumannya adalah ganti rugi. Ya, untuk hutang darah, diat, atau ganti rugi, ini bisa dibebankan kepada keluarganya. Artinya apa? Yang melakukan pembayaran tidak harus orang yang melakukan jarimah, tetapi keluarganya atau orang lain itu boleh menanggungnya. Contoh, banyak TKI kita di Arab Saudi yang melakukan pembunuhan terhadap majikannya secara sengaja, kemudian diputus oleh pengadilan dengan kisos. Dibalas berupa hukuman mati kepada TKI tersebut. Kemudian ketika dimaafkan oleh keluarga korban, maka kisos itu berubah menjadi diat atau hutang darah. Ganti kerugian. TKI kita ketika diminta untuk membayar ganti kerugian nggak punya duit. Jumlahnya pasti lebih dari 1 miliar. Tetapi beberapa kali dibantu baik oleh masyarakat maupun oleh negara untuk membayar diat. Nah, maka itu diperbolehkan sekalipun yang menanggung adalah negara atau masyarakat, bukan orang yang melakukan al-jarimah. Sama halnya dengan ganti kerugian. Yang penting sudah ada yang mengganti kerugian, maka ya sudah. Pelaku terbebas untuk melakukan ganti kerugian. Tapi selain hutang darah dan ganti kerugian, maka pembebanan tanggung jawab itu bersifat individualis. Hanya kepada orang yang melakukan al-jarimah, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Ini terkait dengan sifat dan prinsip pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana Islam dan perbedaannya dengan pada masa jahiliyah. Sekarang persoalannya adalah apa kriteria seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana atau al-jarimah yang dia lakukan. Nah, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dia lakukan disebut dengan mukallaf. Nah, mukallaf inilah orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, sekarang apa kriteria mukallaf itu? Di dalam hukum pidana Islam, kriteria mukallaf itu ada 3. Yang pertama, dikatakan sebagai mukallaf kalau dia memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dia memang mampu untuk bertanggung jawab. Nah, kita bahas nanti. Yang kedua, dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja, semi sengaja, atau paling tidak dia melakukan perbuatan pidana atau al-jarimah itu karena kesalahan atau kealpaan. Dan yang ketiga, dia dapat dimintai pertanggungjawaban kalau tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Artinya tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar. Ini 3 kriteria seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dia lakukan atau mukallaf. Yang pertama, dia memang punya kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, dia melakukan al-jarimah dengan sengaja, semi sengaja, atau paling tidak karena kealpaan atau kesalahan. Dan yang ketiga, tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau tidak ada alasan pemaafnya. Ya, dari mana kita mencari dasar kapan seseorang itu dianggap mampu bertanggung jawab? Karena syarat mukallaf yang pertama, dia punya kemampuan untuk bertanggung jawab.
Di dalam Islam, semua orang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana atau al-jarimah yang dia lakukan. Kecuali, pertama, anak-anak sampai dia balik. Anak yang belum balik, dia dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia dianggap belum bisa menginsafi, belum bisa menyadari akan baik buruknya perbuatan yang dia lakukan. Atau akalnya ini belum sempurna sampai dia balik. Maka tidak ada anak-anak yang dicambuk, tidak ada anak-anak di penjara, tidak ada anak-anak diasingkan. Tapi kalau anak-anak itu melakukan perusakan terhadap barang milik orang lain, maka yang menanggung adalah orang tuanya. Karena tadi ganti kerugian itu bisa dibebankan kepada orang lain, termasuk keluarganya. Nah, ketika anak-anak merusak barang milik orang lain, memang dia sendiri dianggap tidak mampu. Tetapi orang tuanya yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Kenapa? Karena anak-anak masih berada di bawah tanggung jawab orang tua. Kemudian yang kedua, orang yang tidur sampai bangun dari tidurnya. Misalnya ketika tidur, ngelindur, tahu-tahu mukul orang. Atau tidur, sedang menggeliat, mukul orang. Kan nggak sengaja. Artinya apa? Tidak dalam keadaan sadar. Maka orang yang sedang tidur ketika dia melakukan jarimah, dia tidak dianggap tidak mampu bertanggung jawab sampai dia bangun dari tidurnya. Tongigou, menghina orang, bisa terjadi. Kan? Tetapi orang yang sedang tidur itu, apapun yang dia lakukan, dia dianggap tidak mampu bertanggung jawab sampai dia bangun dari tidurnya. Dan yang ketiga, orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Orang gila mau melakukan apapun, dia dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Seperti contoh tadi, kenapa orang gila melakukan jarimah sarikoh pencurian, dia tidak dijatuhi al-uqubah atau pidana? Karena dia orang gila, sehingga dia dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dari mana sumber atau dasar hukum dari penjelasan ini? Dasarnya adalah hadis riwayat Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Atau jika diartikan secara bebas, Allah tidak akan menyiksa 3 golongan manusia. Rufi'al qalam itu sebenarnya mengangkat pena. Artinya Allah tidak akan mencatat 3 golongan yang melakukan kemaksiatan. Rufi al-qalam, mengangkat pena, tidak akan mencatat. Yang pertama, al-majnuni hatta yufiqo. Ini terjemahnya tidak sama ya dengan teksnya. Al-majnuni hatta yufiqo. Orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. An-naim hatta yastaiqidho. Orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Was-sabiyyi hatta yablugha, dan anak-anak sampai dia balik. Ini arti dari hadis riwayat Ahmad. Nah, terjemahnya ada di bawah, sekalipun strukturnya tidak sama dengan teks aslinya, terbalik-balik ya. Nah, tapi tadi sudah saya sampaikan, kalau sesuai dengan teksnya, al-majnuni hatta yufiqo, orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. An-naimi hatta yastaiqidho, orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Was-sabiyyi hatta yablugha, dan anak-anak sampai dia balik. Kemudian kriteria mukallaf yang kedua adalah dia melakukan al-jarimah dengan sengaja, semi sengaja, atau paling tidak karena kesalahan atau kealpaan. Yang pertama adalah al-amdu atau sikap batin sengaja. Kapan seseorang dianggap sengaja melakukan al-jarimah? Sama dengan teori dalam hukum pidana. Ada 2, yaitu witens dan willens. Sebagai syarat seseorang itu bisa dianggap sengaja melakukan al-jarimah.
Witens kalau dalam bahasa Profesor Mulyatno disebut dengan foretelling theory atau teori pengetahuan. Apa maksudnya? Dikatakan dia sengaja melakukan al-jarimah manakala keadaan batin pelakunya secara psikis dia sadar. Dia tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah terlarang. Nah, tetapi yang kedua ini syarat yang menentukan sengaja tidaknya seseorang dalam melakukan al-jarimah. Willens atau dalam bahasa Profesor Mulyatno, Will's theory atau teori kehendak. Yaitu keadaan batin pelaku bahwa ia benar-benar menghendaki terjadinya tindak pidana atau al-jarimah yang dilakukannya. Jadi misalnya orang menusukkan pisau ke orang lain kemudian meninggal. Pembunuhan sengaja atau tidak? Kalau dia menghendaki matinya orang itu ya sengaja. Kalau dia tidak menghendaki matinya orang itu ya berarti bukan masuk dalam kategori kesengajaan. Ya ini kalau dalam hukum pidana biasa dikenal dengan bentuk kesengajaan sebagai maksud. Ya kalau witens and willens ada pengetahuan, ada juga kehendak, maka termasuk dalam kategori kesengajaan dalam bentuk dolus malus. Kalau dalam hukum pidana Islam yang terpenting ada kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu, maka orang itu dianggap telah sengaja melakukan perbuatan pidana atau dengan sikap batin al-amdu. Al-amdu ya, bukan alhamdu. Maknanya berbeda. Al-amdu itu sengaja, kalau alhamdu itu segala puji. Kemudian yang kedua, sikap batin dengan kesalahan atau kealpaan, al-khoto, yang semi sengaja nanti. Kapan seseorang dianggap melakukan al-jarimah karena kesalahan atau kealpaan? Yaitu ketika sikap batin pelakunya sama sekali tidak punya dugaan. Sama sekali tidak punya pikiran bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilarang. Tetapi terjadinya al-jarimah itu semata-mata karena ketidakhati-hatian atau keteledoran seseorang. Misalnya melempar batu ke arah tertentu. Ya, dia hanya sekedar melempar untuk membuang batu. Ternyata di situ ada orang, mengenai orang itu kemudian meninggal dunia. Ini qatlul khata'. Dia tidak punya dugaan sama sekali. Dia nggak punya pikiran sama sekali kalau perbuatannya bisa menimbulkan akibat berupa matinya orang lain. Tetapi dia melakukan itu semata-mata karena ketidakhati-hatian atau keteledoran dia. Ini yang disebut sebagai sikap batin al-khoto atau dengan kesalahan atau kealpaan. Nah, ada satu lagi sikap batin di dalam hukum pidana Islam atau jinayat, yaitu syibhul amdi. Sikap batin semi sengaja atau serupa sengaja. Syibhun itu artinya semi atau serupa. Al-amdu sengaja. Jadi syibhul amdi itu merupakan sikap batin semi atau serupa sengaja. Apa itu? Yaitu sikap batin pelaku yang sesungguhnya dia tidak berkehendak terjadinya suatu akibat berupa matinya seseorang. Dia nggak punya kehendak. Sama dengan contoh yang tadi saya sampaikan. Orang melempar batu yang ternyata di situ ada orang, dia tidak berkehendak terhadap matinya orang lain. Tapi bedanya dengan qatlul khoto, dengan melempar batu itu, kalau semi sengaja, sebenarnya meskipun tidak ada kehendak untuk melakukan pembunuhan, tapi dia punya kehendak untuk melakukan penganiayaan. Dan ternyata akibatnya berupa matinya seseorang. Ketika ada orang misalnya hanya ingin melakukan penganiayaan, mau melempar batu menyakiti orang saja, tidak sampai membunuh. Atau memukul orang saja, tidak sampai membunuh.
Jadi dia tidak menghendaki matinya orang itu, tapi ternyata dengan penganiayaan yang dia lakukan orang itu mati. Nah, kalau dalam hukum pidana disebut sebagai penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Pasal 351 ayat 3 KUHP. Yang seperti itu kalau dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori pembunuhan, yaitu pembunuhan semi sengaja. Kalau dalam hukum pidana kita itu bukan pembunuhan, bukan kejahatan terhadap nyawa, tetapi penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Dan sikap batin semi sengaja ini khusus hanya untuk jarimah al-qatl. Hanya untuk jarimah pembunuhan. Sementara untuk jarimah yang lain, sikap batin pelakunya itu hanya ada dua kemungkinan. Sengaja, al-amdu tadi, atau al-khoto. Hanya ada dua itu. Tapi khusus untuk pembunuhan, jarimatul qatli, ada satu sikap batin yang berbeda dari jarimah yang lain, yaitu syibhul amdi, semi sengaja. Makanya pengertiannya adalah seseorang tidak punya kehendak terhadap matinya orang lain, tapi dia berkehendak melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Tetapi ternyata orang tersebut sampai mati. Inilah yang disebut sebagai jarimah pembunuhan semi sengaja atau syibhul amdi. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, kapan seseorang dikatakan dapat dicela atau dipersalahkan atas perbuatan yang dia lakukan kalau tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Sekarang apa saja hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana Islam atau jinayat? Yang pertama, yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah ketika perbuatan pidana atau jarimah dilakukan dalam rangka melakukan pembelaan yang sah. Di dalam Islam ada dua pembelaan yang sah. Yang pertama adalah pembelaan yang bersifat khusus atau daf'us so'il. Sementara yang kedua, pembelaan yang bersifat umum atau amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran atau mencegah kepada kemungkaran. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang disebut dengan daf'us so'il atau pembelaan yang bersifat khusus? Daf'us so'il adalah memakai tenaga terhadap serangan yang datang untuk mempertahankan atau menjaga nyawa, harta, kehormatan diri atau orang lain. Jadi yang menjadi objek untuk dibela adalah nyawa, harta, kehormatan. Ada orang mau dibunuh, dia membela diri, maka itu merupakan daf'us so'il. Hapus pertanggungjawaban pidananya, dia dimaafkan. Hartanya mau dicuri, dia melakukan pembelaan, misalnya dengan memukul pencurinya, untuk mengusirnya demi menyelamatkan hartanya. Maka itu adalah daf'us so'il, pembelaan yang sah, di mana dia dimaafkan. Atau misalnya orang mau diperkosa, kemudian dia membela diri, dia melindungi dirinya, ini terkait dengan kehormatan. Maka itu merupakan pembelaan yang bersifat khusus sehingga dia dimaafkan. Ini pembelaan yang sah yang menjadikan hapusnya pertanggungjawaban pidana seseorang atas al-jarimah atau perbuatan pidana yang dia lakukan. Jadi al-jarimah yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat mengakibatkan pelakunya dipidana. Kenapa? Karena pertanggungjawaban pidananya atau al-mas'uliyah al-jinaiyahnya terhapus. Disebabkan karena dia melakukan jarimah atas dasar untuk mempertahankan atau menjaga nyawa, harta, serta kehormatan diri atau orang lain.
Jadi menyelamatkan nyawa orang lain juga begitu. Menyelamatkan harta orang lain juga begitu. Termasuk menyelamatkan kehormatan orang lain. Jadi bukan hanya diri, tapi juga orang lain. Apa dasar hukum pembelaan yang bersifat khusus? Dasar hukumnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia yang seimbang dengan serangannya terhadapmu. Jadi perintah Allah di dalam Al-Quran, ketika seseorang diserang, maka seranglah dia. Artinya apa? Untuk membela. Tetapi syaratnya serangan itu harus seimbang. Oleh karenanya maka pembelaan yang dilakukan itu harus seimbang dengan ancaman atau serangan yang diterima. Artinya apa? Pembelaan itu hanya boleh secukupnya saja sepanjang sudah dapat menyelamatkan nyawa, harta, atau kehormatan. Kalau cukup dengan cara memukul, tidak perlu membunuh pelakunya. Kalau cukup dengan memukul tapi dia membunuh pelakunya, maka berarti itu pembelaan yang tidak seimbang dengan serangannya. Karena apa? Objek yang dilindungi itu sudah bisa terlindungi. Hanya dengan memukul. Kenapa harus membunuh? Ya, pembelaan yang bersifat khusus terhadap diri ini merupakan hak. Namun ada juga pembelaan yang merupakan kewajiban. Apa pembelaan yang merupakan kewajiban? Pembelaan terhadap jiwa dan kehormatan. Ketika harta kita mau dicuri, kita boleh kok tidak melakukan pembelaan. Silahkan aja kalau mau ngambil, ambil aja. Boleh, tidak ada masalah. Helm kita mau dicuri di motor, ketika kita membiarkan helm itu, tidak ada masalah. Karena itu hak. Kamu boleh bela atau tidak. Tapi kalau sudah terkait dengan jiwa dan kehormatan, itu adalah kewajiban. Ada orang mau dibunuh, kok dia menyerahkan dirinya, silahkan kalau mau bunuh aku. Wah, itu namanya berdosa. Kenapa? Karena berkewajiban untuk menjaga jiwanya. Sama halnya dengan kehormatan. Orang mau diperkosa, kok dia menyerahkan diri, silahkan. Tidak masalah bagiku. Tidak boleh, itu merupakan perbuatan dosa. Karena apa? Karena membela jiwa dan kehormatannya itu hukumnya wajib. Sementara membela harta hukumnya hak. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Sementara apa yang disebut dengan pembelaan umum? Tadi kan pembelaan yang sah ada dua. Ada daf'us so'il atau pembelaan khusus dan ada pembelaan umum. Apa pembelaan umum itu? Pembelaan untuk kepentingan umum. Berupa amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Ada orang mau minum minuman keras, direbut botolnya. Itu kan berarti amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi ada orang mau minum minuman keras, dihalang-halangi. Agar jangan sampai dia minum minuman keras. Kemudian ada orang yang ogah-ogahan untuk bayar zakat. Disuruh untuk bayar zakat, suruh untuk sholat. Nah, jadi menyuruh orang untuk sholat, menyuruh orang untuk zakat, itu nggak bisa. Orang yang melakukannya itu dijatuhi pidana. Nah, sepanjang masih sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan oleh agama. Nah, misalnya mengajak sholat ya sudah, ungkapkan dalilnya, misalnya bahwa sholat itu wajib, ayo kita sholat. Nah, nggak bisa orang diajak sholat kok dia menganggapnya sebagai penghinaan. Penghinaan, nggak bisa. Karena itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau sudah menggunakan kata-kata yang sudah di luar koridor Islam, maka itu bisa masuk dalam kategori penghinaan. Misalnya, hei tolol, ayo sholat. Tidak boleh. Nah, tololnya itu merupakan jarimah, itu penghinaan. Kenapa? Karena sudah keluar dari koridor norma-norma yang diperbolehkan di dalam Islam. Ya, orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan bagian dari pembelaan yang bersifat sah, yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.
Nah, pembelaan yang bersifat umum ini tidak mengharuskan adanya serangan. Kan tanpa ada serangan. Karena intinya untuk menghalangi terjadinya kemungkaran. Agar jangan sampai terjadi kemungkaran. Kalau daf'us so'il tadi kan ada serangan atau ancaman serangan. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar nggak ada serangannya. Karena intinya tadi jangan sampai terjadi kemungkaran. Nah, ada perbedaan ulama tentang hukum pembelaan yang bersifat umum ini. Ada yang berpendapat wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Jadi wajib amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ketika ada kemungkaran, ya kita harus menjadi bagian dari orang yang melarang. Tapi tentunya sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu kita hanya dengan lisan, ya dengan lisan. Kalau kita punya kekuasaan, ya dengan kekuasaan. Buatlah aturan. Undang-undang misalnya. Ketika ada pornografi marak, ya amar ma'ruf nahi mungkar yang bisa kita lakukan adalah misalnya kita berceramah, memperingatkan agar jangan membuka situs pornografi. Kalau punya kekuasaan, buat undang-undang pornografi. Ya, misalnya itu wajib tapi sesuai dengan kemampuan. Ada pendapat yang kedua, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti sholat jenazah. Mensolati jenazah muslim itu wajib. Bagi semua orang yang ada di wilayah itu. Tapi kalau sudah ada satu orang saja yang mensolatkan jenazah itu, maka gugurlah kewajiban semua orang yang ada di wilayah itu. Sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada dasarnya wajib bagi semua muslim. Namun, asal sudah ada yang melakukan, maka kewajiban itu gugur. Misalnya, di lokasi di mana marak terjadi pesta minuman keras. Pada dasarnya, siapa yang tahu dia wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika sudah ada yang melakukan, ya sudah. Orang yang belum melakukan itu gugur kewajibannya. Ini fardu kifayah. Nah, ini terkait dengan hapusnya pertanggungjawaban pidana berupa pembelaan yang sah. Kemudian yang kedua, pengajaran. Pengajaran terhadap istri yang pertama. Sebagai kepala rumah tangga, suami diberikan hak untuk menghukum istrinya atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Tapi nggak boleh melakukan hukuman had. Misalnya istrinya mencuri kok dipotong tangan, itu nggak boleh. Kemudian istrinya misalnya dia berselingkuh kok dicambuk, dirajam, itu nggak boleh. Nah, tetapi penghukuman itu adalah penghukuman yang bersifat non-fisik. Jadi tidak boleh memukul. Ya misalnya apa? Misalnya ada seorang istri yang meninggalkan suami tanpa izin atau tanpa sepengetahuan suaminya. Itu kan merupakan perbuatan maksiat, dilarang oleh agama. Ya sudah suaminya saja yang menghukum. Nah, ketika suaminya itu menghukum misalnya, istri itu tidak boleh keluar rumah sebagai bentuk hukuman selama 1 minggu misalnya. Itu boleh saja seorang suami melakukan hukuman itu karena itu berupa hukuman yang bersifat non-fisik. Atau suami itu memberikan peringatan, di mana peringatan itu membuat istrinya sakit hati. Nah, ketika suami memberikan peringatan terhadap istrinya yang dia melanggar norma-norma agama, maka suami yang melakukan itu terhapus pertanggungjawaban pidananya. Nah, alasannya tadi, kenapa kok suami diberikan kewenangan untuk memberikan pengajaran terhadap istri sehingga ketika dia melakukannya, dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Karena suami itu dilekati sebuah tugas sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, tapi tadi hukumannya tidak boleh berupa hukuman fisik. Ya, contoh yang lain misalnya ada seorang istri yang terlalu konsumtif terhadap harta, maka suaminya bisa memberikan pengajaran berupa hukuman terhadap
istrinya. Sepanjang tadi, sekali lagi hukumannya tidak boleh berupa hukuman fisik. Ya, dalam Al-Quran, kenapa ada nusyuz? Dalam Al-Quran disebutkan ketika ada seorang istri melakukan nusyuz, maka suaminya itu boleh menghukum dengan tahapan tertentu. Yang pertama, tahapannya memberikan peringatan. Kalau masih lagi, maka hukumannya pisah ranjang. Kalau masih lagi, fadribuhunna, kata Al-Quran. Secara letterlek, memang itu diartikan sebagai pukullah dia. Sehingga dianggapnya ketika istri nusyuz, itu suami boleh melakukan hukuman berupa fisik. Ya, ketika dimaknai fadribuhunna, pukullah mereka, maka itu saja batasannya sangat ketat. Pukulan itu tidak boleh membuat istrinya cedera. Pukulan itu juga tidak boleh dilakukan di area muka. Sehingga pukulan itu ya hanya sebatas untuk memberikan peringatan saja. Agar istrinya itu merasa jerah karena dia melakukan pembangkangan terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Kemudian ada juga yang memaknai fadribuhunna itu bukan pukulah mereka, karena kata doroba dalam bahasa Arab tidak selamanya diartikan sebagai memukul, tapi bisa juga diartikan dengan mendidik. Jadi kata fadribuhunna kalau dia masih membangkang, didiklah dia lebih keras lagi. Nah, artinya bukan merupakan dasar untuk melakukan kekerasan fisik terhadap seorang istri. Ini hapusnya pertanggungjawaban pidana yang kedua, yaitu berupa pengajaran.